Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pocin 180 Podcast Insan Perbendaharaan KPPN Marisa KPPN 180 yang disiarkan berdasarkan broadcast dari kawasan Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Hari ini kita akan berbicara tentang langkah strategis meningkatkan nilai indikator deviasi halaman 3 DIPA Satker. Dan saya sudah ditemani oleh narasumber terbaik dari KPPN Marisa. Perkenalkan, Bapak Choirul Anam, Kepala KPPN Marisa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Apa Bang kabar, Firman. Pak? Alhamdulillah pagi ini saya sehat selalu, Bang. Baik Pak, ini berbicara tentang sehat selalu berarti ada trik-triknya nih Pak. Boleh Ya. dong bercerita sedikit Pak? Oke, Bang. Ada satu tips yang tentunya harus kita terapkan semuanya terutama untuk saya pribadi, Bang. Siap. Salah satunya adalah bagaimana setiap pagi kita harus bangun pagi jangan sampai kalah sama ayam, Bang. Wah, betul. Siap. Jadi usahakan bagaimana kita bangun pagi mendahului ayam. Wah, berarti ayam berkokok kita duluan bangun. Oh Pak, ya? iya. Siap. Terus yang kedua, Bang, Heeh. yang tentunya harus kita lakukan itu adalah bagaimana ketika kita membuka jendela, ketika bangun pagi, Ya. buka jendela, baru kita senyum. Wah. Wah, itu satu resep yang senantiasa akan menjadikan kita itu fresh. Wah, betul. Tahu sendiri kan, Marisa cowok luar biasa, udah jauh dari istri kalau kita stres ini kan. Siap. Ada yang ketiga, Iya. Bang. Iya, siap. Jaga makan, Bang. Iya, Ya, betul. kita harus jaga pola makan yang baik ya, sehingga kita tidak terlalu jangan banyak makan. Kan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Itu rumusnya. Oh yes. Wah, ini rumus baku ini Pak Oh ya. iya. Wah, siap. Tapi sepertiganya Bang Firman dengan sepertiga saya tentunya kan beda kan? Berarti ada takaran masing-masing Iya. yang perlu kita ukur sepertiganya. Iya. Gitu. Baik. Mungkin kalau Bang Firman 2 piring sepertiga, saya cukup 1 piring, nggak apa-apa. Oh ya, Bisa. boleh. Dan jangan lupa Bang, Ya. olahraga. Wah, ini dia nih olahraga nih pil pahit tapi menyenangkan Pak. Siap, siap. Baik, terima kasih Pak Coy untuk resep sehatnya. Pak Coy, kita baru saja pulang kembali setelah libur Lebaran Iya. Pak Coy. Siap, siap. Jadi kemarin sebelum Lebaran kita sibuk-sibuk untuk membayar THR. Iya, iya. Nah, ini boleh dong cerita Pak Coy terkait pembayaran THR kita? Iya. Ada satu tugas yang luar biasa dari KPPN Marisa ini, salah satunya adalah bagaimana kita harus membantu para pegawai Siap. yang ada di lingkup Marisa, yaitu Bualemo dan Pohuwato, supaya mereka nanti ketika Lebaran mereka bisa berbahagia. Dengan cara apa? Kita harus mencairkan THR tepat waktu, tepat jumlah, jangan sampai double, Bang. Betul. Ya. Wah, boleh. Ya, harus tepat waktu, tepat jumlah. Dan ini merupakan satu kalau boleh saya katakan ibadah yang luar biasa. Kita bantu para pegawai ya, sehingga mereka nanti pas Lebaran bisa menikmati THR-nya. Betul. Dan luar biasa, Bang. Ya. Teman-teman di KPPN Marisa mereka sudah berusaha dengan sekuat tenaga, bahkan Siap. ya, mereka rela untuk tidak cuti, Bang. Wah, untuk pembayaran Untuk pembayaran THR. Ya. Ya. Nah, boleh tahu Pak, progres pembayaran THR sebelum Lebaran di KPPN Ya, Marisa Pak? tentunya ini merupakan satu hal yang harus kita lakukan. Jangan sampai THR itu dibayar setelah Lebaran, percuma kan? Betul Pak. Dan alhamdulillah kemarin itu 100% sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran 100% kita bayarkan semua. Berarti seluruh OSN dan penerima THR di lingkup Ya. KPPN Marisa sebelum Lebaran Sudah sudah menerima. 100%. Wah, berarti Menerima Lebarannya THR. pasti indah ini Ya, Pak Coy. ya, luar biasa. Baik, luar biasa untuk Dan teman-teman sekali lagi KPPN ini Marisa. adalah kerjasama antara kami dan juga Satker. Ya. Kalau Oke. Satkernya ogah-ogahan ya percuma juga. Betul. Ya, jadi luar biasa teman-teman, terima kasih saya ucapkan yang sudah membayar THR tepat waktu, tepat jumlah, dan mudah-mudahan nantinya ke depan Siap. ya, kalau kita ketemu Lebaran tahun depan ya mungkin akan lebih baik lagi. Ya, Gitu, dan Bang. kita juga apresiasi buat rekan-rekan Satker yang Ya. begitu gerak cepat ya untuk Ya. penyaluran THR Pak ya. Baik, terima kasih Pak Coy. Nah, baik Pak Coy. Kita tahu bahwa di KPPN Marisa, Satker itu memiliki raport yang bernama IKPA, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Dan salah satu indikator yang dinilai adalah deviasi halaman 3 DIPA. Nah, boleh dong Pak Coy bisa menggambarkan bagaimana sih kondisi IKPA lingkup Satker KPPN Marisa? Baik, Bang. Sebelum kita melihat nilai daripada IKPA KPPN Marisa, tentunya kita harus memahami apa itu IKPA. Ya. Kita tahu bahasanya
Kementerian Keuangan itu sudah menerbitkan satu peraturan PMK, di mana PMK itu mengatur terkait dengan salah satu cara untuk mengukur kinerja daripada pelaksanaan anggaran satuan kerja. Nah, di dalam peraturan itu ya Menteri Keuangan memberikan satu tools, ada 8 indikator yang harus dijadikan sebagai patokan untuk menilai daripada kinerja pelaksanaan anggaran. Nah, dari 8 indikator itu ya, yang dimana ada meliputi terkait dengan aspek perencanaan anggaran, aspek pelaksanaan anggaran, dan sekaligus aspek hasil daripada pelaksanaan anggaran itu sendiri. Nah, dari aspek perencanaan anggaran ada 2 indikator. Yang pertama adalah terkait dengan deviasi halaman 3 DIPA, yang kedua adalah terkait dengan revisi. Nah, deviasi halaman 3 DIPA ini perlu saya sampaikan secara nasional Bang. Itu nilainya belum optimal. Kategorinya masih cukup. Nah, itu secara nasional. Nah, bagaimana dengan KPPN Marisa sendiri? Nah, sampai dengan data ya dari semester 2 tahun 2023, kita itu nilainya 73,94. Dan itu kalau boleh saya lihat di peraturan itu ya, itu masuk kategori cukup. Jadi masih di tahap cukup ya Pak? Ya, masih di tahap cukup. Ini adalah satu momen ya. Tentunya bagaimana pimpinan itu mengingatkan kepada kita semuanya agar nilai daripada deviasi halaman 3 DIPA itu harus ditingkatkan terus. Ya. Nah, deviasi halaman 3 DIPA tentunya kita tahu itu merupakan bagaimana kesesuaian ya antara perencanaan satuan kerja yang dituangkan di dalam halaman 3 DIPA itu ya, rencana penarikan dana di halaman 3 DIPA itu harus sesuai dengan realisasi yang diterapkan secara per bulan itu. Secara per bulan harus disiplin. Betul. Ya. Dan tentunya ini perlu ada keterlibatan yang intens antara KPA, kemudian PPK, ya, bendahara, dan pokoknya semua itu pengelola keuangan harus penuh perhatian. Dan tentunya Bang, KPA sendiri itu harus memantau melalui terkait dengan Disakti, kemudian di Omspan dan sebagainya, dia harus memantau itu perkembangan daripada deviasi halaman 3 DIPA. Nah, tentunya sekali lagi perlu ada upaya yang semangat yang menggelora gitu Bang ya, untuk meningkatkan nilai deviasi halaman 3 DIPA itu Bang. Baik. Kalau tadi saya tangkap bahwa deviasi halaman 3 DIPA itu nilainya secara nasional juga masih cukup rendah, dan tergambar juga tadi KPPN Marisa satkernya juga masih dalam taraf cukup. Jadi kita punya satu rasa optimis bahwa deviasi halaman 3 DIPA ini harus ditingkatkan capaiannya. Nah, ini kira-kira Pak Choice sudah punya satu strategi bagaimana caranya satker dan nanti itu akan terkerek ke KPPN juga supaya bisa meningkatkan capaian deviasi halaman 3 DIPA. Ya, gini Bang, kembali kepada tadi ya, nilai daripada deviasi halaman 3 DIPA, ya, alhamdulillah di TW 1 2024 ini ada satu lonjakan yang luar biasa. Ya, yang semula di tahun 2023 di TW 1 2023 pada periode yang sama ya, dalam periode yang sama itu 60,05. Wow, rendah sekali ya. Rendah sekali. Betul. Ya. Tetapi di tahun 2024 ini ya meningkat secara drastis 93,80-an. Ya, ini merupakan satu gapnya 33, sekian. Ada satu kenaikan yang dahsyat dan sekali lagi ini ada satu strateginya. Nah, salah satu strategi yang harus kita lakukan Bang, yang pertama adalah bagaimana kita mencoba membentuk satu tim yang kuat di KPPN Marisa. Oh siap, ini adalah langkah yang sudah diambil Pak ya di KPPN Marisa. Ini harus kita lakukan dan saya minta ini tidak hanya di KPPN Marisa saja. Saya berharap seluruh satker itu membentuk satu tim optimalisasi daripada peningkatan nilai deviasi halaman 3 DIPA. Ini kalau sudah ada tim yang kuat, ya, maka itu akan memberikan dampak yang cukup baik. Sekali lagi bentuklah tim.
Ya, saya berharap satuan kerja ya semua yang ada di lingkup KPPN Marisa punya tim optimalisasi deviasi elemen 3 DIPA. Dan kami memberikan contoh kemarin Bang, dan kami sudah ada timnya ya, tim optimalisasi deviasi elemen 3 DIPA. Ini yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah bagaimana ada rasa ya apa kalau boleh saya katakan rasa yang kepengin banget ya untuk meningkatkan nilai itu. Artinya antara Satker dengan KPPN ketika dia sudah memiliki rasa untuk meningkatkan nilai deviasi elemen 3 DIPA perlu diikat. Siap. Ya. Bentuk ikatan itu adalah kami sudah melakukan penandatanganan MOU dengan seluruh Satker lingkup KPPN Marisa, Bang. Berarti KPPN Marisa punya MOU dengan seluruh Satker. Dan MOU itu intinya adalah bagaimana nanti ada kesepakatan bersama antara KPPN dengan teman-teman ya di satuan kerja ya menandatangani bahwasanya kami bertekad bulat untuk melakukan peningkatan nilai deviasi elemen 3 DIPA khususnya supaya lebih baik lagi. Dan perlu diketahui Bang, tidak hanya deviasi elemen 3 DIPA Bang yang kemarin kami tanda tangani. Apalagi itu Pak? Yang pertama adalah juga terkait dengan zero return. Betul. Itu juga momok dalam pelaksanaan anggaran Pak ya. Betul. Kalau kita lihat kan ya hampir ada aja namanya retur SP2D ini. Dan kami berharap tidak ada lagi retur. Betul. Nah, ini tentunya tugas berat kami ya supaya zero retur. Dan yang kedua terkait dengan DJP yang perlu kita tingkatkan pula Bang, karena ini adalah arahan dari Presiden. Bagaimana Satker juga harus cashless ya. Betul. Melakukan sebuah transaksi melalui aplikasi DJP ya, digital payment Pak ya. Betul. Itu yang kedua, strategi yang kedua. Nah, ada pula strategi yang perlu kita lakukan terkait dengan peningkatan deviasi elemen 3 DIPA ini adalah secara intens kami melakukan informasi, kalau boleh saya katakan ini adalah inform letter Bang namanya Bang. Bagaimana kami dengan tim yang ada di KPPN Marisa ya melakukan analisis, kemudian melakukan perhitungan melalui data OnSpan. Kita lihat, kita identifikasi Satker ini berapa sih nilai deviasi elemen 3 DIPA-nya. Berarti ada analisa terhadap setiap Satker di KPPN. Kita bikin. Nah, setiap bulan kita laporkan, kita kirimkan kepada satuan kerja. Di situ nanti akan kita sampaikan apabila ada satuan kerja yang memiliki nilai IKPA khususnya deviasi elemen 3 DIPA ini yang belum optimal, kita kasih strateginya. Ini loh langkah yang harus Anda tempuh supaya khususnya nilai deviasi elemen 3 DIPA ini bisa optimal. Berarti dari inform letter ini ada semacam pendampingan ke Satker juga gitu Pak ya. Nah, pendampingan tidak hanya kita kirimkan dalam bentuk surat, tetapi harus kita lakukan on the spot. Nah, teman-teman di KPPN itu sudah melakukan apa yang namanya dengan kegiatan Tilandahu, intensifikasi pengelolaan dana dan hubungan antar unit. Ini merupakan inovasi kami juga nih Bang. Ini sepertinya inovasi unggulan KPPN Marisa Dan ini kita lakukan secara rutin. Itu langsung on the spot ke Satker Pak ya, oleh petugas KPPN Marisa. Dan hasilnya luar biasa. Yang kalau kita lihat tadi nilai dari 60, sekian itu bisa meningkat jadi 93. Ini juga akibat atau efek dari kegiatan Tilandahu ini. Dan ini kita lakukan secara rutin. Setiap bulan kita lakukan kegiatan Tilandahu ini. Dan ini tentunya perlu dana, Bang. Itu bagaimana itu Pak pendanaannya? Nanti kita coba terkait dengan mitigasi risikonya ya, terkait dengan dananya, kemudian dan lain sebagainya. Tentunya ada hal-hal yang harus kita mitigasi. Nanti kita akan coba nanti kita sampaikan secara detail. Nah, kembali kepada yang tadi. Kita juga melakukan apa yang namanya edukasi Bang. Edukasi kepada satuan kerja terkait dengan bagaimana sih meningkatkan nilai IKPA supaya mereka itu bisa mencapai secara optimal.
Nah, salah satunya ini Bang, podcast ini, Pocin 180 ini. Ini kita sebagai sarana untuk sebagai edukasi. Edukasi ya, termasuk sosialisasi juga bagi ya, rekan-rekan sosialisasi, kita ya. memberikan informasi penting kepada satuan kerja, sehingga satker itu nanti akan pengetahuannya akan semakin bertambah. Selain di kami itu ada CSO tentunya ya. Nah, fungsi daripada Pocin, CSO ya, itu akan mencerdaskan satker. Dan saya yakin kalau seandainya satuan kerja itu semua cerdas, udah kita nyaman Bang. Artinya memberikan pemahaman, sama-sama mengetahui apa kinerjanya, jadi itu akan bisa dihadapin bersama gitu, Pak, ya. Istilahnya satker cerdas semua akan tuntas. Ya, wah ini tagline yang bagus ini. Baik. Nah itu tugas kami di KPPN ya, khususnya KPPN Marisa ini. Mudah-mudahan nanti Pocin ini nanti akan sebagai sarana edukasi ya, dan terus kita lakukan. Dan ini akan dilaksanakan secara kontinu Pak ya. Betul. Khususnya untuk deviasi elemen 3 DIPA ini atau IKPA yang lain kita akan infokan. Bagaimana sih caranya supaya IKPA-nya itu bisa optimal. Ada cara yang lain, strategi yang kami lakukan juga Bang. Kita akan melakukan town hall meeting. Oh, apa nih bentuknya town hall meeting? Town hall meeting itu kita akan mengundang seluruh KPA. Hadir di KPPN Marisa. Kita evaluasi kinerja mereka secara satu semester ya, setiap semester kita lakukan town hall meeting. Itu semesteran Pak ya. Betul ya. Dan tidak lupa akan kita berikan mereka itu reward. Wah, meskipun dalam satu bentuk piagam siap. akan kasih mereka itu reward Artinya teman-teman satker mengetahui raportnya dan mendapatkan apresiasi. Betul. Saya kira ini meningkatkan pemahaman dari satker juga Pak ya. Mudah-mudahan nanti akan kita istiqomah ya, supaya jalan terus terkait dengan pelaksanaan town hall meeting ini. Dan yang tidak kalah penting, kita membuat apa yang namanya dashboard terkait dengan deviasi elemen 3 DIPA. Oke, ini bentuknya apa nih Pak? Nah, dashboard ini nanti kita ada di portal KPPN Marisa. Kita klik di situ ya. Bagaimana sih kondisi deviasi elemen 3 DIPA? Jadi satker nggak perlu lagi buka OMSPAN ya kan. Cukup lihat dari dashboard, klik dia akan tahu itu posisinya di mana. Posisi daripada nilai deviasi elemen 3 DIPA-nya. Ya, sehingga dengan demikian begitu dia lihat, waduh saya ranking berapa ini kan. Kalau dia berada di ranking bawah kan malu tentunya, harusnya kan. Harusnya gitu. Harus dikejar lagi sehingga nanti akan, kalau saya berharap semua nilainya 100 Bang. Cuma kalau nilainya 100 semua nanti kami bingung ini. Siapa ini? Iya. betul. Ngasih rewardnya bagaimana ini? Ya udah kita kasih aja semua nanti kalau 100 itu Pak. Ini menarik sekali nih Pak, yang dashboard berbasis website Pak ya. Betul. Yang bisa diakses oleh satker kapan saja untuk melihat posisi mereka setiap bulan begitu Pak ya. Boleh, siap. Baik, itu tadi strategi-strategi Pak, banyak sekali berarti Pak ya. Ya, ini merupakan strategi yang tentunya saya berharap bisa dilakukan semuanya. Ya, habis gimana lagi Bang? Kita harus berinovasi kan, terus melakukan sebuah upaya bagaimana nanti semuanya bisa optimal. Sekali lagi tidak hanya deviasi elemen 3 DIPA. Termasuk indikator-indikator lain juga indikator Pak, yang lain kami berharap semua nilainya 100. Ini namanya ikhtiar ya Bang ya, usaha kan. Ya harus optimal mungkin. Dan kita sama-sama bekerja keras Pak ya. Nah, baik Pak, dari beberapa strategi yang sudah dijalankan oleh KPPN Marisa dan kita sudah melihat beberapa hasil yang sangat maksimal. Nah, berarti kan dalam setiap langkah program yang kita lakukan, ini juga menjadi bagian kita di Kementerian Keuangan di Dijen Perbendaharaan bahwa selalu melakukan mitigasi resiko terhadap setiap langkah yang kita lakukan. Nah, tadi saya tertarik sekali ketika Pak Choi sudah menyampaikan ada mitigasi resikonya. Boleh dong Pak cerita tentang mitigasi resikonya Pak? Baik Bang, terkait dengan mitigasi risiko, apapun kegiatan itu harus ada sebuah mitigasi risiko. Makanya ada manajemen risiko. Nah, kita tahu Bang ya, kenapa Toyota Toyota itu bisa bertahan dari dulu sampai saat ini, ya kan, menjadi yang unggul ya. Kenapa? Karena ada sebuah mitigasi risiko. Berbeda dengan Nokia. Nah, sekarang kan sudah dikalahkan dengan yang lain. Begitu juga dengan deviasi elemen 3 DIPA ataupun bagaimana mencapai sebuah kegiatan ini nanti ya. Itu juga perlu ada sebuah mitigasi risiko. Yang pertama yang terkait dengan pelaksanaan dan pembuatan tim kerja. Tentunya bagaimana supaya tim kita itu solid terus
Ya, kita Oke, tahu siap. di KPPN khususnya itu kan mutasi pegawai itu kan terus ya Bang ya. Iya, betul betul. Nah, ini sudah solid tahu-tahu diganti lagi. Betul. Sudah solid diganti lagi. Iya, Nah, bagaimana supaya tidak terjadi seperti itu, kita harus bagaimana mengatur membentuk satu tim ini dengan cara apa? Kita harus menyusun tim yang solid. Nah, setiap ada pergantian kita jelaskan mereka. Siap. Setiap ada pegawai baru kita jelaskan mereka. Kita Langsung ada transfer knowledge gitu, ya, Pak, ya. langsung transfer knowledge. Iya. Dengan demikian mereka akan paham, oh ini ya yang harus kita lakukan. Itu yang pertama ketika membentukkan tim tadi. Baik. Di Satker juga begitu tentunya. Betul. Nah, terus yang kedua terkait dengan penandatangan MOU Bang. Ya, tentunya tidak semua KPA hadir Pada saat penandatangan MOU. Oke. Nah, bagi yang hadir bagaimana nih Pak? Nah, perlakuannya? ketika yang tidak hadir kita on the spot, kita datangi itu Bang. Oh, jadi KPPN mendatangi Satker? Mendatangi Satker. Oke. Itu layanan prima kan. Baik, siap. Nah, ketika nanti ada perubahan di KPA, ya kita harus kita lakukan lagi penandatangan lagi jadi supaya pembaruan MOU betul, ya Pak ya. supaya Baik. berkelanjutan. Betul. Kalau enggak seperti itu nanti ya sudah ya. Iya, Stop. betul. Seperti penandatangan fakta integritas ketika ada penggantian pejabat baru, tanda tangan lagi fakta integritas. Supaya apa? Ini terkait dengan MOU ini terkait deviasi elemen 3 DIPA ini terus berkelanjutan. Tadi ya, tidak hanya deviasi ya. Yang lain-lain zero retur, kemudian DJP itu terlaksana terus, diperbarui. Ini sebagai langkah satu mitigasi risiko kita supaya nanti akan terus meningkat nilai IPA kita. Kemudian yang terkait dengan penyusunan laporan Satker ini tentunya disiapkan pegawai yang handal. Oke. Ya. Sekali lagi kita juga ada rolling internal, mutasi internal di kantor. Ini sekali lagi juga perlu transfer knowledge. Teman-teman yang sudah paham, saya berharap mengajak temannya yang lain, mengajar temannya yang lain. Supaya apa? Ya, secara terus berjalan ini terkait dengan ini. Jangan sampai punya ilmu dipegang sendiri, dipegang sendiri. Biarin aja dia. Ya, enggak bisa. Timnya bisa mangkrak jadi. Oh iya. Ya, nah, ini harus kita siapkan semua mitigasi semua itu. Kemudian terkait dengan Tilandau tentunya kan kembali ke Yadana Bang. Ya, karena kita mendatangi Satker ya. Kita kan punya dana. Wilayah kerja itu 2 kabupaten. Iya, 2 kabupaten. Ya kan tentunya kan dananya kan juga terbatas kan Bang. Betul. Nah, tentunya nanti ketika kalau misalnya dananya nggak cukup ya kita lakukan dengan cara yang lain. Ya, bisa kita lewat WA. Oh, siap. Kita telepon, ya sudah. Ya mau nggak mau, dana nggak ada. Jadi memanfaatkan sarana komunikasi online begitu Pak ya. Baik. Betul. Nah, yang terakhir ini terkait dengan town hall meeting, kita juga harus bisa mitigasi, yaitu dengan menyiapkan satu kegiatan yang menarik supaya mereka semangat hadir. Ya, mungkin itu terkait dengan mitigasi risikonya. Sekali lagi dengan adanya mitigasi risiko, kami berharap kegiatan optimalisasi terkait dengan deviasi elemen 3 DIPA dan kegiatan-kegiatan yang lain itu bisa tercapai dengan optimal. Baik, luar biasa. Baik Pak, tadi sudah dipaparkan bagaimana strategi KPPN Marisa, kemudian memiliki mitigasi risiko juga untuk pencapaian nilai deviasi elemen 3 DIPA yang maksimal. Nah, ini kira-kira boleh dong Pak menyampaikan harapan-harapan apa yang Bapak dan tim KPPN Marisa inginkan? Baik. Saya berharap yang pertama adalah khususnya dari internal pegawai KPPN Marisa. Sekali lagi, ketika kita melakukan sesuatu tanpa ilmu, maka itu tidak akan optimal. Saya berharap teman-teman itu adalah belajar. Ya, dengan belajar maka semuanya akan bisa terlaksana dengan baik. Itu secara internal. Eksternal saya berharap kepada satuan kerja. Ya. Saya minta kepada seluruh satuan kerja, ya, sekali lagi tingkatkan ya kolaborasi, ya, kemudian bersinergi kerjasama dengan KPPN, ya. Kami selaku pelayan masyarakat, ya, KPPN Marisa ini akan memberikan beberapa ya barangkali informasi, ilmu pengetahuan kepada satuan kerja. Silahkan mendatangi kami, hubungi kami ketika ada permasalahan. Baik. Nah, bagaimanapun juga masalah yang sulit kalau kita kerjakan secara bareng-bareng saya kira akan ada selalu ada jalan keluar ya. Harapannya seperti itu Bang. Dan mudah-mudahan seluruh
nilai indikator di IKPA itu dapat kita raih secara optimal. Dan khususnya deviasi halaman 3 DIPA, saya berharap ya semakin hari akan semakin meningkat. Kalau bisa dapat ya, nilai maksimal Pak ya. Ya, saya berharap seperti itu Bang. Baik. Itu harapan kami Bang. Baik, terima kasih Pak. Jadi kita sudah berbicara bagaimana itu IKPA tentang deviasi halaman 3 DIPA. Tadi sudah dijelaskan juga ada penilaian di triwulan 1 2024 ini nilai sudah cukup bagus. Ya. Tapi kita tidak boleh jumawa, tetap Ya. bekerja keras melakukan strategi-strategi yang sudah dibuat dan disusun oleh KPPN Marisa. Ya. Kemudian kita juga sambil berjalan melakukan mitigasi risiko supaya semua strategi itu bisa berjalan dengan baik Pak. Ya. Dan sekali lagi setiap harapan yang sudah disampaikan sama-sama kolaborasi antara KPPN dan Satker. Ya. Itu yang menjadi faktor utama yang perlu kita terapkan bersama Pak ya. Ya. Sehingga capaian deviasi halaman 3 DIPA di tahun 2024 bahkan di tahun-tahun yang akan datang itu bisa bernilai maksimal. Ya. Baik, terima kasih Pak Choi. Ini penjelasan yang cukup padat dan jelas. Saya kira ini bisa menjadi sarana komunikasi antara kita dengan stakeholder kita, bahkan mungkin di luar dari KPPN Marisa juga bisa menjadikan ini salah satu strategi juga untuk mendapatkan nilai terbaik. Karena tadi kita sudah melihat bahwa nilai deviasi halaman 3 DIPA secara nasional itu cukup rendah. Betul. Dan itu bisa menjadi perhatian dari KPPN lain dan satker lain. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Choi untuk semua penjelasan dan kita berharap pada event selanjutnya kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaik lagi untuk strategi kita untuk pelaksanaan anggaran. Bersama kita Bapak Soirul Anam, Kepala KPPN Marisa, dan saya Firman Yusuf Sebayang mengakhiri Pocin kali ini. Podcast Insan Perbendaharaan KPPN Marisa, KPPN 180.